Astagfirullah. Astagfirullahaladzim mas. Astagfirullahaladzim mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dari bayangan Jadi kodam seperti ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Bahul. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya berada di satu lokasi. Tapi ini masih sekitar waktu itu saya di sekolahan yang untuk tawuran ya mas ya. Jadi ya, agak ini sebelah selatannya ya mbak. Iya, ini sebelah selatannya. Jadi saya di sini ingin bercerita tentang apa ya mas ya, ilmu kebal yang dimiliki sama Mas Joni ketika waktu masih hidup sering tawuran mas, gitu. Jadi mungkin nasib berkata lain Mas Bahul, sekuat apapun ilmu kebal yang dimiliki seseorang, kalau Tuhan berkehendak untuk mati ya dia tetap mati aja Mas Bahul gitu. Ya udah takdirnya sih mbak. Iya udah takdirnya. Ini kita di dekat Penembahan ya mas ya. Ya tempat untuk pertapaan gitu Iya, ya mbak. iya, Penembahan juga biasanya dijadikan untuk tempat pertapaan, dan saya nggak mau ngevideoin Penembahannya karena nanti takut terjadi kesalahan ya mas ya. Takut ada masalah ya mbak. Iya, takut ada masalah. Jadi mending saya di area Penembahannya aja, dan ini ada perkebunan warga. Jadi di sini saya ingin mencari kodam ya mas ya, ilmu kebal yang dimiliki sama Mas Joni waktu hidup ya mas ya. Iya, gitu. Mbak. Nanti apa yang akan terjadi nanti bisa saya kuak di tempat ini, dan orang-orang juga ingin meminta ilmu kekuatan itu biasanya bertapa di tempat ini gitu ya Mas Bahul ya. Betul mbak. Jadi mungkin ya karena ilmunya itu manjur, benar-benar sakti, jadi banyak sekali orang menabur bunga ataupun sesajen lain di lokasi ini ya Mas Bahul. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, ini bukan saya ingin menguak masa lalunya Mas Joni, tapi karena memang ini sempat gempar ya Mas ya. Jadi saya akan kuak di lokasi ini teman-teman. Ini sedikit gerimis ya Mas ya. Iya mbak, ini juga udah pada basah itu semua mbak. Iya udah pada basah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Mbah, aku datang di sini bukan untuk maksud menantang, tapi aku datang untuk mencari tahu sebenarnya sosok apa yang sering mengasihkan ilmu atau kodam ya Mas Bahul ya, Iya mbak. ke orang-orang yang meminta. Mohon maaf, saya tahu mungkin jenengan sakti, jumlah banyak, bukan maksud menantang. Ingin mencari tahu kebenaran Iya, mbak. ingin mencari tahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambuna itu mas kemenyan, Iya, mbak. bau kemenyan teman-teman, kembang kemenyan bercampur semribite angin Mas Bahul. Maju aja mas ke depan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kata anak-anak yang sering waktu itu kan kita juga pernah bertemu sama temennya Mas Joni, tapi itu Mas Lenok ya. Iya Mas Lenok. Dia juga bilang katanya anak yang sering ke jalur itu pasti punya ilmu kebal namanya kodam mbak. Oh iya. Terus juga tempat ini jadi favoritnya mbak buat cari kayak gituan. Iya, saya maksud. Nah, di sini kita cari siapa sih sosok yang sering memberi kodam itu ya Mas ya. Astagfirullah. Mawujud. Punten Mbah, bukan bermaksud menantang. Saya di sini hanya ingin cari tahu, monggo panjenengan kalau mau keluar silahkan keluar. Kalau berkenan, kalau enggak ya biasa aja, nggak usah mengganggu. Toh di sini saya juga tidak ingin mengganggu siapapun. Mas, Ini mbak, dengar ada suara langkah kaki Mas? pasti mbak cuman kayak Bentar, gimana mbak? kayak masih jauh ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan aja Mas. Jaga sikap dan semuanya ya Mas Bahul ya. Alhamdulillah. Punten Mbah. Gimana mbak? Ada sesuatu kah atau mbaknya udah ngerasain aura di sini? Suara orang jalan, bau kemenyan, bau kembang, suara orang jalan itu saya udah dengar, udah mencium, dan mungkin sebentar lagi ada yang datang ini Mas. Auranya sudah ke arah kita Mas Bahul, dari arah depan sana Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya di sini udah Mawujud. ngelihat sesuatu belum, Mbak? Kalau melihat sesuatu saya belum, tapi yang jelas saya sudah mencium aromanya Mas Baul. Siapa itu di belakang Mas Baul? Mana, Mbak? Nggak ada siapa kok, Mbak. Kosong. Saya tadi seperti Mungkin pengguna di sini kali, Mbak, udah ngawasin kita. nggak kayak ada yang memantau kita Mas Baul. Iya tuh, Mbak. Kita nggak boleh menantang ya Mas, kita harus sopan santun di sini ya. Iya, Karena ini tempat sih, keramat, Mbak. wingit, tempat ibarat untuk pertapaan. Ini saya juga udah badannya udah kerasa nggak enak. Ini udah ada yang mau datang. Ini yang datang bukan makhluk biasa Mas Bahul. Bukan makhluk biasa ini Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Dari arah depan mulai terdengar langkah kaki teman-teman. Tadi yang di belakang Mas Bahul seperti kayak geledap gitu Mas. Berarti ada yang mulai ini, Mbak. Ada yang mulai mengganggu kita. Tapi kita tetap bertahan, Mbak. Iya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Dengar Mas. Dari kejauhan. Mbak, ada suara menggeram, Mbak, kayak suara harimau, Mbak. Iya Mas. Tapi kan di sini kayaknya nggak ada harimau deh, Mbak. Nggak mungkin. Mas, cek Mas burimu Mas. Oh, jangan ini tempat saya cek dulu, Mbak. Astagfirullah. Tadi saya lihat Mas, astagfirullahaladzim Mas. Seperti ada yang udah mengintai kita Mas Bahul. Saya juga udah ngerasain hal yang sama, Mbak. Iya Mas, tapi ini ada yang datang Mas Bahul. Belum terlihat wujudnya sama sekali Mas. Apakah saya sebaiknya melakukan pemanggilan Mas Bahul? Bisa dipanggil, Mbak. Astagfirullahaladzim. Masih lagi aja, Mbak. Mas tolong ambilin daun pisang Mas, tuh duduk Mas Bahul. Bentar Mas, apa saya ambil sendiri Mas? Mbak, Fani sendiri aja, Mbak. Itu yang di bawah udah ada, Mbak. Tinggal nyobek. Mas ambil duduk, Mbak. Iyalah Mas, kita kan harus sopan Mas. Ini, Mbak. Udah ada yang datang Mas Bahul. Udah ada yang datang Mas. Udah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Sini aja lah Mas. Bentar, Gimana Mas? ada susah, Mbak, tempatnya, Mbak, buat naruh kamera, Mbak. Astagfirullahaladzim. Di mana Mas Baul? Lagi aja, Mbak. Sini apa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa ya Mas Baul. Ini sosok yang mau datang sangat sakti sekali Mas. Udah mau dalam masuknya, Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya likodam. Mawujud. Siapapun panjenengan, saya di sini hanya ingin bersilaturahmi. Tolong tampakkan dan wujudkan siapa bentuk panjenengan sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Kodam mawujud. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak, Mbak. Astagfirullahaladzim Mas, jangan Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi dari bayangan jadi Jadi kodam seperti ini Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillah. Mas Baul. Mas baunya Mas. Kemenyan sekali Mas Baul. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya likodam. Mohon maaf bukan saya maksud mengganggu. Di sini panjenengan bisa hadir di depan saya. Saya sangat berterima kasih sekali ya likodam. Bau sekali kemenyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Mas. Ada yang ngikutin sosok kodam yang ada di depan saya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, panjenengan berasal dari mana? Benar dari Penembahan. Jadi panjenengan itu yang berasal dari Penembahan yang sering dijadikan untuk meminta sesuatu kekuatan Mas Bahul, seperti Mas Joni itu Mas, temannya Mas Lenok. Jadi kodam yang ada di depan saya ini benar-benar sangat sakti. Jadi banyak orang yang ingin meminta kekebalan kepada
kodam yang ada di depan saya, Mas. Jadi intinya ya benar apa yang dibilang warga dan cerita dari Mas Joni pun itu nyata, Mas Bahul. Ternyata inilah kodam yang dimiliki Mas Joni waktu itu, Mas Bahul. Sebelum meninggal ya, Mbak? Sebelum meninggal gitu. Mohon maaf, saya mau bertanya sekali, ini panjenengan kan kodamnya Mas Joni, tapi Mas Joni sekarang sudah meninggal, udah lama ya Mas Bahul ya, karena tawuran. Kenapa ilmu kebal yang diberikan ke Mas Joni itu berakhir seperti ini? Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Katanya itu Mas, ya benar, katanya saya sudah memberikan ilmu kebal ke Mas Joni dan kawan-kawannya, tapi itu disalahgunakan Mas Bahul. Gimana, Mbak? Jadi boleh memakai ilmu kebal dalam kondisi yang sangat apa ya Mas ya, kepepet. Seperti kayak kayak mau dibegal. Oh, untuk bela diri ya, Mbak? Iya, itu kan tawuran dari kemauan kita sendiri. Itu kan perbuatan tercela. Kenapa kita harus tawuran? Gitu. Itu kan nggak baik ya Mas ya. Kalau kita dibegal kan itu karena musibah ya Mas. Sebelum dibegal, sebelum diapa-apain, kita nanti mengeluarkan ilmu kebal itu. Atau kita mau dijahatin sama orang gitu, atau kita mau ditembak sama orang gitu ya Mas Bahul. Kalau tawuran kan itu dibuat sendiri ya Mas ya. Jadi kodam ini tidak bisa disalahgunakan Mas Bahul. Jadi ya harus hati-hati gitu Mas, harus Berarti tepat ada gitu. perjanjian ya, Mbak? Iya, gitu Mas Bahul. Ada Jadi perjanjiannya kayak gini, Mbak? ini ada perjanjian Mas Bahul ya, intinya tidak boleh disalahgunakan dan harus untuk yaitu bela diri untuk melindungi diri dari mara bahaya gitu. Coba Mbak tanyain tempat biasa buat itu apa, bersemedi di mana, Mbak? Punten, saya mau bertanya, ini tempat untuk bersemedinya di mana? Coba dia menunjukkan ke arah mana, Mbak? Coba ke arah mana? Astagfirullahaladzim Mas. Gang sini, Mbak? Iya, yang ada penembahannya kan ada kuburan 2 Mas. Nah di Iya, situ, Mbak. ya di situ. Pantas dari tadi di sebelah sini bau kemenyan dan bunga-bunga ya Mas Bahul. Karena banyak orang yang eh, lita-liti lah ya Mas, bahasa Jawanya ya Mas ya, untuk menyembah tapa, jadi membawa sesajen dan kawan-kawannya ya Mas ya. Punten sekali, berarti untuk mempunyai ilmu kebal nggak boleh sembarang orang ya. Oh boleh siapa aja, yang penting yaitu jangan disalahgunakan dan berhati baik untuk kesininya ya. Oh jadi gini Mas, ada tambahan, untuk menyembah ataupun meminta sesuatu itu kita harus berhati yang baik gitu Mas. Nggak boleh kotor kayak seumpama aku mau minta kekayaan gitu Mas. Itu nggak boleh. Jadi ya kayak ilmu kebal untuk melindungi diri atau untuk cepat kita punya momongan gitu Mas. Terus Emang cepat, bisa, Mbak? insya Allah katanya ada sumur yang mungkin lebarnya ya segini lah Mas. Itu airnya nggak pernah keruh, nggak pernah keruh, nggak pernah sat Mas, nggak pernah habis. Itu kadang diambilin untuk minum, kadang untuk cuci muka juga gitu Mas Bahul. Sebab itu ngambilnya pun nggak, itu kan pakai timba ya Mas, itu pun nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan gitu Mas Bahul. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ilmu yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan, ternyata seperti ini ya Mas Bahul. Ya, Mbak. Intinya Oh, ya, Mbak. Ini di sini kodamnya selain dia ada apa aja, Mbak? banyak Mas, banyak. Dan ini pun hadir, ini dilindungi Mas. Ada yang melindungi Mas. Ada sosok lain yang ibarat prajuritnya gitu Mas Bahul. Prajurit dari si kodam ini Mas. Apa Jadi itu, dia Mbak? nggak sendirian. Ini sih ada 2 kayak laki-laki tapi nggak begitu tinggi Mas. Sama saya aja tinggi saya. Jadi kayak orang zaman dulu gitu Mas Bahul. Terus saya turun lagi, Mbak. Terus sebelahnya sama aja, cuma bedanya yang sebelahnya itu mohon maaf Mas, kayak kepalanya tuh depan sama belakang ada Mas Bahul, seperti itu. 2 muka, Mbak. Iya 2 muka, depan sama belakang gitu. Dan tangannya mohon maaf Mas Bahul, jarinya panjang seginian, Mbak. iya gitu. Ini kalau diwujudkan sangat seram sekali, tapi saya nggak mampu, mungkin karena saya di sini bukan siapa-siapa, jadi saya nggak mampu mewujudkannya gitu Mas Bahul. Ini bagaimana Mas Bahul, dia mau bertanyakan? Udah nggak ada sih, Mbak. Udah nggak ada ya. Terima kasih
silaturahmi saya dengan panjenengan. Salaman dulu boleh? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih sudah diberikan banyak informasi. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu panjenengan beristirahat. Alhamdulillah ini cukup menjadi pelajaran ya Mas Bahul. Terima kasih panjenengan sudah mau hadir. Silahkan kalau panjenengan mau kembali ke tempat persinggahan, monggo. Saya habis ini mau pulang. Terima kasih. Lain waktu bisa bersilaturahmi lagi. Astagfirullah, Mbak. Diputar balik, Mbak. Dipergi, Mbak. Aduh. Udah menghilang, Mbak. Udah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Mas Bahul. Tadi dia jadi bayangan langsung loh, Mbak. Iya, sakti sekali Mas. Iya, Mbak. Ini juga nggak harus berubah menjadi bayangan Mas. Dia bisa berubah menjadi apa aja gitu Mas Bahul. Tapi Karena tadi dia muncul itu pun jalan tuh dari bayangan jadi eh, wujud gitu, wujud Mbak. ya dari bayangan menjadi langsung ke Bentuk berbentuk tadi, sosok gitu ya iya, Mas ya. Mbak. Seperti itu. Jadi terkuak sudah ya Mas Bahul. Penelusuran malam ini mendapatkan informasi banyak karena memang sesungguhnya ya barang bagus tidak boleh disalahgunakan ya Mas Bahul. Iya, Mbak. Seperti itu teman-teman. Tapi ingat seperti yang waktu kejadiannya Mas Joni tidak boleh dilakukan lagi ya Mas. Iya, Mbak. Dan teman-teman yang ada di rumah cukup untuk menjadi masa lalu dan nggak boleh dikenang tapi jangan diulang gitu ya Mas ya. Gitu. Ini bukan untuk ditiru ya, Mbak. Ya, bukan untuk Punya ditiru. kayak ginian juga paling untuk jaga-jaga aja, Iya, jaga diri lah betul ya, Mbak. sekali. Kalau kalian mau datang ke tempat ini, silahkan datang dan harus mempunyai jiwa dan hati ya bersih gitu. Nggak boleh punya niatan kotor gitu. Dan buat teman-teman penelusuran mungkin saya tutup dulu sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 3-an ya Mas ya. Mau pagi ini pun udah ada suara petir gitu teman-teman. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Buat Mas Bahul ada yang mau disampaikan? Gak ada sih, Mbak. Cukup ya? Dari saya cukup, dari Mas Bahul kosong. Mungkin saya tutup dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo pulang Mas. Ayo, Mbak.